Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ketua kelasnya yang mana? Zaldi ya? Ya, Pak, saya, Pak. Tolong diapakan dulu, dipimpin doanya. Baiklah, Pak. Perhatian seluruhnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran dulu. Debbie Pratama. Hadir ya, Debbie. Fadila Fitri. Oke. Hadir, Pak. Bagas Restu. Oh, mungkin Hadir, Pak. oke. Sandi Irawan. Hadir, Pak. Nursila. Hadir, Pak. Zaldi. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, Ya, ada Pak. tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya nanti kalian semuanya mengetahui bisa mengidentifikasi tentang struktur teks novel sejarah. Jadi tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks novel sejarah. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bapak akan bagikan layar terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu tentang teks novel sejarah? Belum, Pak. Oke. Untuk kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 3.3 tentang mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan, ataupun tulis. Kemudian indikatornya yaitu menentukan struktur teks novel sejarah. Ya. Di sini ada yang sudah tahu tentang struktur teks novel sejarah? Ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Baik. Enggak tahu, Pak. Kita langsung masuk saja ke bagian pertama yaitu pengertian teks novel sejarah. Jadi teks novel sejarah itu teks yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Sementara ciri-cirinya yaitu ciri-ciri dan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel implisit. Yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, pendahuluan, sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual, sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Kemudian, resolusi dalam teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Yang terakhir, teks sejarah tidak memiliki bagian koda. Kemudian kita masuk pada bagian struktur teks cerita sejarah. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan tahapan awal dari struktur novel sejarah. Isinya yaitu pengenalan tokoh, latar, tempat, waktu, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Yang kedua ada namanya pengungkapan peristiwa. Pada tahap ini, pengungkapan peristiwa menceritakan peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan suatu konflik. Kemudian yang komplikasi, bagian ini konflik yang muncul sudah mulai memuncak di tahap klimaks. Kemudian yang terakhir ada namanya resolusi. Resolusi itu setelah memuncak konflik harus ada penyelesaian. Jadi bagian resolusi ini ialah bagian penyelesaian.
Kemudian ciri kebahasaan teks sejarah yaitu kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam ceritanya. Yang kedua, keterangan waktu, biasanya menggunakan masa lampau. Contohnya pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan tempat, biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Kemudian konjungsi temporal ini waktu. Sebuah kata hubung yang menandai waktu berdasarkan letaknya dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra kalimat, yaitu yang berada di dalam satu kalimat, contohnya setelah, lalu, dan lain segala macamnya. Kemudian antar kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya, contohnya sebelumnya dan lain-lain. Kemudian ada namanya konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Ini adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Kemudian ada nomina, kata yang mengacu pada suatu nama. Jadi nomina itu biasanya mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan lain-lain. Kemudian verba. Verba yang menunjukkan tindakan biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, me, kan, dan segala macamnya. Contohnya melihat, melukis, diserahkan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya nilai-nilai dalam novel sejarah yang dapat kita ambil. Yang pertama ada nilai sosial. Jadi nilai sosial itu menggambarkan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang ada dalam novel tersebut. Kemudian yang kedua nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan dengan masyarakat, kebudayaan, dan peradaban yang sesuai dengan konteks cerita dalam novel tersebut. Kemudian selanjutnya nilai moral atau etika. Nilai moral atau etika ini berisi mengenai petuah atau ajaran moral atau etika. Kemudian nilai agama, yaitu nilai yang merujuk atau bersumber pada ajaran agama. Yang terakhir ada namanya nilai estetik. Jadi dalam novel ada nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur keindahan novel, seperti gaya bahasa, teknik bercerita, struktur cerita, dan segala macamnya. Kemudian ciri-ciri teks novel sejarah. Yang pertama, novel sejarah ini disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu ialah waktu, kata hubung waktu. Kemudian memuat fakta sejarah atau rekaan. Nah, untuk selanjutnya bagi yang kurang paham silakan ditanyakan. Kira-kira sudah paham tentang struktur teks novel sejarah? Paham, Pak. Pak. Baik. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan Fadila Fitri. Paham Pak. Siapa dulu nih? Silakan Fadila. Jadi perkenalkan, nama saya Fadila Fitri Pak. Saya ingin bertanya tentang nilai estetis itu seperti apa contohnya Pak? Oke, nilai estetik itu adalah nilai keindahan. Misalnya keindahan itu terletak pada gaya bahasa. Seperti menggunakan majas. Majas tahu kan Fadila? Itu kan majas gaya bahasa. Kenapa Pak? Majas. Biasanya kan kalau nilai estetik itu contohnya dia menggunakan majas atau gaya bahasa. Oh, begitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Selanjutnya nanti silakan diidentifikasi, cari sebuah teks novel sejarah, silakan diidentifikasi nanti dari segi strukturnya. Strukturnya tadi kan ada orientasi, pengungkapan peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Jadi kita langsung saja ke penugasan apabila tidak ada pertanyaan. Untuk tugasnya,
dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama nanti tugasnya itu mengidentifikasi struktur teks cerita atau novel sejarah. Jadi teks novel sejarahnya itu bebas ya, silakan dicari sendiri dan identifikasi mana bagian orientasinya sampai terakhir yang mana bagian resolusinya. Baik, sekarang saya membentuk dua kelompok. Kelompok yang pertama Fadila Fitri dan Nursila, satu lagi Sandra. Kemudian kelompok yang kedua ada Zaldi, Rijali, Bagas, dan Debbie Pratama. Jadi untuk kelompok ini silakan didiskusikan tentang struktur teks novel sejarah yang saya sampaikan tadi. Hanya strukturnya Baik, saja. Pak. Baik, Pak. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Siap, Pak. Siap, Pak. Fadila Fitri silakan didiskusikan bersama kelompoknya, sama Nursila dan Sandra. Baik, silakan kelompok 1, kelompok Nursila menyampaikan hasil diskusinya tentang struktur teks novel sejarah. Baik, Pak. Saya Nursila, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur teks cerita sejarah. Di dalam struktur teks cerita sejarah terdapat 4 struktur, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Terima kasih. Baik, kelompok 2, kelompoknya Debbie Pratama. Silakan sampaikan diskusinya, karena yang dari kelompok 1 ini rasanya masih kurang lengkap. Debbie Pratama. Izin Bapak, saya perwakilan dari kelompok 2, Bagas Saputra, izin menambahkan hasil diskusi dari rekan kelompok 1, yaitu terdapat kekurangan pada nilai dalam sejarah novel. Yang pertama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai estetis. Dan terdapat satu kekurangan lagi, yaitu ciri-ciri teks novel dalam sejarah. Terbagi dalam 4. Yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, membuat fakta sejarah atau rekaan. Mungkin itu saya sedikit pertambahan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2. Saya rasa semuanya sudah bisa memahami mulai dari pengertian teks novel sejarah, struktur teks novel sejarah, ciri kebahasaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks novel sejarah. Untuk tugasnya ini tadi sudah saya nilai. Untuk Nursila itu mendapatkan nilai 85, Fadila Fitri 80, Debbie Pratama 95, Rijali Abdillah 90, Zaldi Aldika 85, Sandra Gita Wardani 85, Sandi Irawan 95, dan Bagas 85. Baik, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Jadi kesimpulannya, teks cerita sejarah yaitu yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa
dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian untuk strukturnya yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sementara ciri kebahasaannya itu kata ganti orang ketiga, keterangan waktu, konjungsi temporal, kemudian konjungsi kausalitas, nomina, dan verba. Kemudian untuk nilai-nilainya, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai estetik. Dan ciri-cirinya yaitu disajikan secara kronologis, bentuknya teks cerita ulang, menggunakan konjungsi temporal, dan memuat fakta sejarah atau rekaan. Kira-kira sudah paham? Siapa Paham, Pak? Pak. Oke, untuk tugas atau PR-nya di rumah nanti saya kirimkan di grup kelas. Silakan untuk pertemuan selanjutnya langsung dikumpul, yaitu ada 2. Yang pertama latihan esai, soal esai, kemudian yang kedua ada pilihan ganda. Kira-kira bisa dipahami? Baik, Pak, paham. Paham, Pak. Oke, ketua kelasnya, saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen atas pembelajaran hari ini. Mungkin hari ini cukup sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih perhatiannya. Sebelumnya kita ucapkan adalah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semakin banyak membaca supaya pengetahuannya atau wawasannya bertambah banyak. Sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Yaitu kita akan membahas tentang dongeng. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.